Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kembali kita melaksanakan kuliah setelah liburan lama. Kuliah kita sekarang adalah tentang sistem kendali cerdas, ya, yaitu sistem kendali cerdas. Kita akan masuk kuliah sistem kendali cerdas ya. Semoga tidak salah masuk ya. Bersama saya Hairul Anam, saya dosen di Teknik Elektro Universitas Jember ya. Mungkin yang belum kenal saya, jadi saya masuk di Universitas Jember ini tahun 2015 ya. Jadi saya masuk tahun 2015, kemudian menjadi sekretaris LP3 LP2M ya, tahun 2017 sampai 2021, kemudian menjadi koordinator kelompok riset ya, yaitu terkait dengan penerapan teknologi untuk bidang kesehatan dan pertanian ya. Oh, ini salah ketik ini. Kemudian 2021 sampai mulai tahun ini sampai yang 4 tahunan akan menjadi ketua program studi Magister Teknik Elektro untuk pendidikan. S1 saya di Brawijaya, S2 di ITS, S3-nya di University of Technology Sydney, dan profesi insinyur 2018 ya. Adapun bidang minat saya, pengenalan pola berbasis sinyal tubuh manusia, sistem kendali cerdas dan robotika, dan juga mesin learning terapan ya. Kemudian kalau ingin melihat sosial media saya, bisa melihat di YouTube ya, bisa follow, bisa subscribe ya, untuk melihat video-video pembelajaran, atau juga Twitter, ini Orchid, ini Instagram ya, dan ini webnya. Itu tadi sekilas tentang saya. Nah, sekarang kembali ke mata kuliah kita ya. Jadi mata kuliah kita ini adalah sistem kendali cerdas ya. Deskripsi mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk menguasai ya, pertama menguasai ya, kemampuannya menguasai konsep dasar sistem cerdas ya. Jadi konsep dasarnya dulu dikuasai ya. Apa saja? Yaitu logika fasi, jaringan saraf tiruan, dan algoritma genetik ya. Jadi 3 poinnya konsepnya. Pertama, logika fasi, yang kedua, jaringan saraf tiruan, dan yang ketiga, algoritma genetik. Selain itu ya, tidak hanya menguasai ya, menguasai konsep dasarnya, tapi juga bisa menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi ya, bisa nanti merancang ya, ada perancangannya, mengevaluasi sistem cerdas tersebut dalam sistem kendali ya. Jadi diterapkan pada sistem kendali ya. Jadi ini poin pertama, menguasai ya. Jadi memahami konsepnya, oh logika fasi begini, jaringan saraf tiruan begini gitu ya. Kemudian algoritma genetik begini. Kemudian setelah itu penerapannya bagaimana, kemudian dianalisis dan kemudian dievaluasi. Oh, ini perlu perbaikan, ini perlu seperti ini ya. Itu kira-kira deskripsi mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah kita kira-kira begitu deskripsinya. Nah, kemudian capaian prodi ya, CP prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Jadi program studi S1 Teknik Elektro itu memiliki beberapa capaian pembelajaran lulusan ya. Nanti sampai lulus, jedes lulus dari UNED, harapannya nanti memiliki sikap ya, memiliki sikap S, memiliki pengetahuan, kemudian memiliki kemampuan keterampilan umum, ini memiliki keterampilan khusus ya. Jadi secara sikap nanti diharapkan memiliki karakter religius nasionalis yang kuat sebagai wujud pengamalan butir Pancasila ya. Ya mungkin nanti dalam mengerjakan tugas ya, kejujuran ya. Jadi kita ini harus betul-betul mengerjakan sendiri ya, religi, semuanya yang kita lakukan itu akan dilihat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan ya. Nah, kemudian nasionalisnya ya, kita ingin agar
Indonesia ini maju ya. Kalau begitu kita harus maju agar bangsa ini bisa jadi bangsa yang kuat ya. Jadi ini nanti bentuk itu harapannya itu ya nanti wujudnya jenengan menjadi karakter anak-anak yang jujur ya, yang kenapa kok tidak mau melaksanakan curang misalkan ya, karena ini semua dipantau oleh Tuhan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang Islam, dan juga dalam rangka mewujudkan diri saya ini menjadi orang-orang yang kuat, hebat, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat ya. Itu dari sisi sikap ya, harapannya itu nanti kita ngukurnya dari sisi situ, dari pemahaman itu ya, sikap jujur, tidak nyontek ya. Nah, ya karena apa kok tidak nyontek ya, semata-mata bukan karena tidak mau, tapi karena ada pemahaman bahwasanya yang kita lakukan ini akan dipantau oleh malaikat ya, dan juga akan dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian juga pengetahuan ya, memiliki konsep teoritis sains rekayasa ya, prinsip-prinsip rekayasa dan perancangan rekayasa. Nah, yang nanti diterapkan untuk analisis dan perancangan sistem kendali. Nah, ini nanti diharapkan begitu ya, dari menguasai konsep-konsep dasar pengetahuan itu nanti secara pengetahuan bisa punya, konsepnya punya, kemudian juga perancangannya bisa. Ini pengetahuan. Yang kedua, kemampuan umum. Jadi kemampuan umum nanti bisa berpikir secara logis, kritis, sistematis, inovatif ya. Itu harapannya. Dan yang keterampilan khusus ini, nah ini bisa menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa ya. Karena nanti di kuliah ini akan mungkin kita akan banyak mendapati matematika ya. Jadi nanti gimana menerapkannya ya, sains juga prinsip rekayasa ya. Ini nanti kita akan mendapatkan hal ini ya. Ini harapannya nanti keempat-empatnya nanti akan diharapkan bisa sampai dapatkan ya sebagai seorang mahasiswa ya. Nah, untuk mendukung capaian tadi, maka capaian pembelajaran ini ya, prodi ini, capaian pembelajaran lulusan atau luaran ini sekarang adalah mata kuliahnya. Jadi mata kuliahnya itu jadi nanti ini setelah mempelajari mata kuliah ini nanti mahasiswa mampu melaksanakan perancangan sistem kendali cerdas dengan logika yang benar. Jadi bagaimana kendali cerdas ini diterapkan ya, sistem cerdas diterapkan dalam sistem kendali dengan logika yang benar ya. Nah, itu caranya bagaimana ya. Nah, nanti di dalam satu mata kuliah ini secara umum ya, yang diharapkan nanti sampean bisa melakukan perancangan sistem kendali cerdas. Nah, untuk bisa ke sana, maka ada beberapa kemampuan-kemampuan yang nanti harus kita bisa ukur ya. Untuk bisa untuk bisa mendapatkan ini, untuk bisa menuju ke sini, ya, untuk bisa sampai bisa memahami ini tadi, agar ini tercapai ya, yang mana ini tadi, agar ini tercapai, maka perlu di breakdown, ya, di breakdown kemampuan apa saja. Satu ini ya, kemampuan nomor satu mampu menjelaskan sejarah sistem kendali cerdas. Nah ini mampu menjelaskan sejarah ya. Jadi sejarahnya seperti apa sistem kendali cerdas. Kemudian mampu memahami konsep logika fazi ya. Ini pengetahuan ya, terkait dengan pengetahuan teoritis ya. Ini juga menjelaskan ya. Kemudian setelah itu mampu menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Jadi bisa menerapkan, bisa menganalisis, dan mengevaluasi logika fazi tadi dalam sistem kontrol. Ya, ini nanti akan diukur dari kemampuan yang akhir yang diharapkan ketika ya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau KAD itu kemampuan akhir yang diharapkan. Lalu setelah itu, ini bagian sejarah ya. Ini bagian yang kedua, logika fazi. Nah, baru setelah itu masuk ke jaringan saraf tiruan ya. Ini sampai di sini, ini masuk jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan ini sekarang sudah menjadi yang terkenal ya. Namanya deep learning ya, ini nanti. Nah, ya ini deep learning ya.
Ini mampu memahami itu, kemudian yang kedua juga mampu menerapkan ya. Jadi ini aspek pengetahuan, ini nanti juga aspek keterampilan umum. Yang berikutnya adalah algoritma genetik ya. Ini algoritma genetik, algoritma genetik. Jadi poinnya 3 ini saja ya, pengetahuannya paham, konsepnya paham, yang kedua bisa menerapkan ya, 3 tadi, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, sama algoritma genetik. Nah, tadi ada CC ya, tadi ada C2, ini ada C2 itu apa maksudnya? Ini C2 ya, jadi C2 itu maksudnya pemahaman memahami ya, entah bisa menjelaskan, bisa menguraikan, bisa merumuskan, bisa merangkum, bisa mengubah, bisa memberi contoh ya. Jadi memahami itu penjelasannya bisa memberi contoh, bisa menyimpulkan, bisa meramalkan, bisa menerangkan, bisa meringkas, bisa membuktikan, itu semua bagian dari memahami ya. Jadi nanti ngukurnya begitu ya. Nanti Anda memahami, mampu menjelaskan, memahami itu semua adalah pengetahuan yang sifatnya memahami. Nanti ngukurnya tadi ya, nanti bisa kita ukur, bisa nggak sampean menjawab, ada kuis-kuis ya, itu secara teori itu bisa enggak. Ya, kemudian yang berikutnya di sini ada C3 ya sama C6 ya. Maksudnya apa ini? Ini kognitif ya, dari sisi kognitif ya. Dari sisi kognitif berarti C3 bisa menerapkan, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, ini create ya, ini bisa merancang ya. Harapannya nanti sampai juga bisa merancang ya, paling tinggi kemampuan kognitif itu bisa merancang. Ya, itu tadi terkait dengan CPMK, kemudian selanjutnya nanti bahan kajiannya apa saja ya. Yang jelas nanti pertama ini pendahuluan ya, baru nanti kita masuk ke kontrol PID expert ya, yaitu bagian yang pertama ini, bagian kedua kontrol PID expert, berikutnya dasar-dasar logika fuzzy, ini konsepnya dulu ya. Baru setelah itu kontrol logikanya fuzzy, ini pengetahuannya, memahami tadi, ini bisa menerapkan ya. Ini jaringan saraf tiruan memahami, ini bisa menerapkan ya. Ini memahami, oh ini tambahan terkait dengan deep learning ya, nanti kita akan tindak lanjuti dengan deep learning. Kemudian setelah itu algoritma pencarian cerdas atau algoritma genetik, dan ini nanti ada sistem kontrol hybrid, gabungan dari sekian banyak jenis 3 tadi yang kita bahas ya. Nah, kemudian bagaimana ini model pembelajaran ya? Jadi kalau kita ini sebenarnya ya pembelajarannya itu kan model pembelajaran itu ada banyak ya. Ada namanya sinkron langsung ya. Maksudnya sinkron langsung itu apa? Ya saya sama Anda dalam satu ruangan ya, ketemu ya. Ketemu di kelas gitu, tanya jawab, simulasi, praktek, studi kasus, problem solving ya, itu di dalam kelas, tapi namanya sinkron langsung. Nah, kemudian ada juga sinkron maya. Nah, ini tidak bertemu dalam Zoom, omong-omongan dalam Zoom, diskusi ya, tanya jawab dalam Zoom. Ya, itu disebut dengan sinkron maya. Bertemu langsung, tetapi bertemu dalam satu waktu, tapi tidak secara langsung ya, tapi bertemunya lewat dunia maya. Tapi ketemuan saat waktu yang sama, ya, saat waktu yang sama, namanya sinkron maya. Ya, ini sinkron langsung di kelas. Berikutnya lagi disebut dengan sinkron asinkron mandiri ya. Asinkron mandiri ini berarti jenengan nanti anak-anak mahasiswa melihat ya, membaca, mendengar ya, memperhatikan ya. Nanti memperhatikan media-media digital yang kita berikan ya. Nanti insya Allah kita kasih video ya, termasuk video ini video rekaman nanti ini bagian dari asinkron mandiri ya. Jadi silahkan nanti Anda melihat video pembelajaran ya di asinkron di sini di asinkron mandiri ya. Jadi kan ini ada video ya, ada materi PDF dibaca, videonya dilihat. Kemudian ada asinkron kolaboratif ya. Nanti di sini
Yang dimaksud di sini adalah nanti mahasiswa bisa mengkritisi, mendiskusikan, mengevaluasi, membandingkan, meneliti, ya. Nanti ada forum diskusi dan sebagainya. Nah, di sini sifatnya nanti ya, yang di sini nanti ada mungkin tugas ya, ada nanti mungkin kuis di sini ya. Jadi sifatnya itu bisa bersama-sama dengan dosen ya, maksudnya kolaboratif itu bersama-sama dengan dosen ya, sampai diberi pertanyaan, sampai menjawab, atau Anda boleh bertanya, kita menjawab, tetapi tidak secara langsung. Tidak seperti di sini, tidak di dunia maya. Jadi misalkan nanti di MMP kita berikan ada namanya forum di setiap minggu ya. Nah silakan kalau ada masalah di post di forum ya. Di post di forum masalahnya apa ya, silahkan. Ini mungkin nggak paham ini. Ya itu secara tidak langsung tapi ada komunikasi. Kalau yang ini secara langsung komunikasi, ketemu di kelas. Kalau ini secara langsung tapi lewat video conference, ini ada diskusi dengan saya dengan mahasiswa tapi tidak secara langsung ya. Nah, nanti bisa jadi dikasih tugas ya, dikasih kuis ya. Kemudian mahasiswa bertanya di forum ya yang ada di MMP, itu bagian daripada asinkron kolaboratif ya. Tidak secara langsung, tapi ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa ya. Nah, nanti konsepnya kita akan kuliah menggunakan yang ini ya, 3 saja. Jadi yang sinkron secara langsung, sinkron langsung tidak kita lakukan ya. Ini tidak kita lakukan ya, tutup, mohon maaf, tutup sementara. Ya, tutup sementara. Jadi nanti kita akan kuliah di Zoom, kemudian ada asinkron mandiri ya, ada asinkron kolaboratif. Oke, pertanyaannya, ini kuliahnya kan 3 SKS nih ya. 3 SKS ya, 3 SKS itu kan 3 kali 150 ya. 50 berarti 150, artinya ini 2 jam 30 menit ya. 2 jam 30 menit. Ini mulai jam berapa? 12 ya, sampai 12 berapa tadi ya? 15.10 apa 12.30 ya? Kayaknya 12.30 mungkin ya, sampai 15.10 ya. Pertanyaannya, apakah selama 2,5 jam kita di Zoom di sini ya? Nah, pertanyaannya, apakah kita 2,5 jam terus-terusan di Zoom? Nah, saya tawarkan tidak. Kenapa? Kalau di Zoom 2,5 jam bakal berat ya. Ya, di Zoom-nya tidak usah lama-lama. Nah, terus bagaimana 2,5 jam ini ya? Jadi 2,5 jam ini nanti harapannya ya, mungkin kita akan bertemu mungkin di hanya berapanya ya, hanya mungkin 1 jam saja misalkan di akhir misal ya. Entah di akhir, entah di awal, entah di ini. Mungkin enaknya di akhir. Nah, di awal ini, di awal-awal 2,5 jam, sampean mempelajari, membaca materi yang ada di sini. Jadi sampean melihat, membaca, mendengar, dan sebagainya. Nanti kita akan belikan video ya, video-video materi PDF ya, yang bisa dipelajari. Itu dipelajari dulu di 1,5 jam pertama. Mulai start itu nggak langsung ketemu di Zoom, nggak, sampai lihat langsung nonton video. Insya Allah sebelum kuliah dimulai, videonya sudah saya share. Ya, sampai nonton videonya ya. Nanti sekitar 1 jam sebelum berakhir, atau mungkin nggak 1 jam ya, mungkin 1 jam sudah selesai nonton, kita janjian, nanti kita janjian ketemu di Zoom jam berapa. Dan sehingga di sini nanti nggak harus 2,5 jam ya, tergantung kebutuhan. Kalau perlunya 30 menit selesai ya nggak apa-apa. Perlu 1 jam ya tidak apa-apa ya, yang penting sampai total 2,5 jam. Nah setelah itu nanti akan ada tugas ya.
Nah, sampean kerjakan sendiri. Nah, nanti kalau ada kebingungan, tanyakan di forum. Nah, kalau mungkin ada tugas, ada kuis ya, dikerjakan. Nah, apakah bagian dari 2,5 jam itu? Tidak ya. Kalau 3 SKS itu kan 3 SKS itu artinya adalah ada tadi 3 kali berapa tadi 3 kali 50 menit tatap muka TM ya. Artinya tadi itu kita ini diskusi ini. Kemudian ada juga 3 kali 60 menit belajar mandiri ya. Belajar mandiri nyari-nyari sendiri sampean ya. Belajar mandiri ya. Kemudian ada 3 kali 60 menit belajar terstruktur ya. Atau mungkin tugas terstruktur. Tugas terstruktur ya. Nah, artinya 3 SKS yang saya pelajari itu tidak hanya di kelas. 3 SKS itu tidak hanya di kelas ya. Jangan hanya dianggap di kelas, tidak. Tapi mengerjakan tugas itu bagian dari 3 SKS. Artinya harusnya nanti tugasnya itu bisa dikerjakan dalam waktu 3 jam. Ya. Jadi setiap minggu itu mestinya ada tugas. Ya, mestinya. Tapi nanti apakah selalu ada tugas atau tidak kita lihat ya. Atau ada kuis, ada pertanyaan yang harus dijawab. Itu setiap minggu dan perlu waktunya sekitar 3 jam. Ya, itu tugas mandiri ya. Tugas mandiri biasanya kan mandiri nyari sendiri, sekarang enggak, kita kalau bisa kita berikan ya materi-materinya ini, karena ini modelnya kan kalau sinkron maya ini kan tadi itu 2,5 jam di Zoom lama-lama kan enggak kuat. Tidak hanya enggak kuat orangnya, mungkin pakai datanya enggak kuat ya. Sinyalnya juga jelek ya, menyedot pulsa, sehingga maka perlu nanti tugas belajar mandirinya itu mandiri yang terstruktur ya. Kita kasih materinya sampai yang belajar ya. Nah, itu kira-kira begitu nanti ya. Kita tidak akan 2,5 jam dalam Zoom, dan tapi juga ingat bahwa kuliahnya itu tidak hanya 2,5 jam adanya pertemuan dengan dosen. Tidak, jadi pasca itu sebelum itu juga ada. Jadi sampai nanti kita kasih tugas untuk melihat nonton videonya, ditonton videonya ya, dan baru nanti kita masuk di kelas untuk diskusi. Ya, kemudian setelah selesai kuliah nanti ada tugas. Jadi tidak selesai kuliah setelah itu enggak, itu bagian dari ini 3 SKS ya. Ini bagian dari undang-undang. Ya, jadi tidak semata-mata dianggap kuliah. Pokoknya sudah di kelas, kalau dulu ya itu sudah kuliah. Tugas itu bukan bagian dari SKS, itu bagian. Kalau kuliah nggak ada tugasnya, berarti sebenarnya nanti nggak terpenuhi 3 SKS-nya ya. SKS-nya nanti nggak terpenuhi ya. Jadi kita nanti hanya fokus ke 3 ini ya, 3 diskusi. Nah, nanti ini juga forum diskusi, nanti kita juga akan buatkan grup ya. Grup nanti saya buatkan grup Telegram. Ini nanti juga buat bertanya ya, tidak bertanya materi ya. Grup Telegram ini juga buat bertanya materi, ada masalah mungkin dalam mengerjakan tugas, silahkan tanyakan di sana ya. Kemudian tadi ya model pembelajarannya sinkron maya tadi, asinkron mandiri sudah, kolaboratif sudah ya. Nanti jadi ada mungkin tugas kelompok, ada tugas mandiri ya. Kemudian ada juga nanti pemrograman ya. Mungkin kita arahkan lebih banyak ke Python. Nah, ini komponen penilaian ya. Jadi ada beberapa penilaian nanti ya. Tugas mandiri sejarah persentasenya 4% ya. Ini nanti untuk mendukung kemampuan yang diharapkan nomor 1 ya. Nomor 1 tadi kan mengetahui sejarah ya. Kemudian nomor tentang PID, pemrograman PID export ya. Ini juga nanti ada tugas. Kemudian kuis di e-learning terkait dengan FASI ya. Kemudian tugas mandiri pemrograman ya. Ini nanti ada pemrograman ya. Itu nanti akan mendukung masing-masing kemampuan yang diharapkan. Ini tujuannya kalau ini untuk
mampu menerapkan ya. Kalau ini terkait mampu menguasai ya. Jadi ini C2 tadi, ini C3 sampai C6. Ya, ini seperti itu ya. Berarti kalau dilihat dari sini poin terbesar itu apa di sini UTS, UAS, sama nanti ada proyek ya. Nah, itu sekan juga tugas. Kalau ada tugas kerjakan, jangan nggak dikerjakan ya, karena tugas bagian dari poin untuk penilaian Anda ya. Ini daftar pustaka ya, bisa dicari di internet ya. Saya kira demikian pendahuluan kuliah ya. Mohon ditonton ya sampai selesai. Jika bingung diulang-ulang ya. Nanti jika ada yang ditanyakan, kita langsung nanti akan buatkan grup di Telegram ya. Mungkin itu saja untuk pendahuluan pengantar kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.